Halo para movie lovers. Kali ini Mimin akan ngerangkum alur cerita film Asia Taiwan yang berjudul Secret yang dirilis tahun 2007. Film ini dibintangi aktor terkenal Jay Chou dan artis Quan Lun Mei. Film ini juga disutradarai oleh Jay Chou sendiri yang berhasil masuk box office dengan pendapatan 9 juta dolar Amerika. Film ini diawali dengan Xiao Lun yang diperankan oleh Jay Chou. Siswa pindahan baru yang baru masuk dan sedang berjalan melihat lingkungan sekolah barunya. Kemudian dia ditunjukkan sebuah gedung musik tua yang berusia 100 tahun yang sebentar lagi akan dihancurkan pihak sekolah. Dengan sifat penasarannya lalu Xiao Lun masuk ke gedung tersebut dan mendengar ada yang memainkan musik piano dengan indah. Kemudian dia bertemu Xiao Yi, seorang wanita yang tidak tahu dari mana datang secara tiba-tiba yang memainkan alunan piano tersebut. Secara tidak sengaja ternyata Xiang Lun dan Xiao Yi satu kelas. Dan Xiang Lun merasa tertarik kepada Xiao Yi, lalu Xiang Lun menanyakan kepada Xiao Yi judul musik apa yang Xiao Yi mainkan. Lalu Xiao Yi menjawab bahwa judulnya adalah rahasia. Saat pulang sekolah dan cuaca yang hujan, Xiang Lun menawarkan Xiao Yi untuk pulang bersama dan diantarkan sampai rumahnya. Ketika jam sekolah, Xiang Lun mencari Xiao Yi namun tidak ditemukan karena tidak mengikuti pelajaran saat belajar. Lalu Xiang Lun mengunjungi gedung tersebut dan bertemu dua anak nakal yang bernama Apao dan Alang yang ketika itu dicari gurunya. Setelah itu Xiao Yi secara tiba-tiba datang dan mengagetkan Xiang Lun yang sedang berjalan sendiri. Seperti biasa dia datang dengan menempelkan telunjuknya di pipi Xiang Lun. Hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan karena kecocokan yang sama-sama menyukai musik piano. Setiap hari mereka pulang dan menghabiskan sisa waktu pulang bersama. Pada suatu hari ada pertandingan piano di sekolah. Pertandingan itu antara Xiang Lun melawan Yi Hao, pangeran piano yang tidak pernah kalah oleh siapapun dalam bermain piano. Jika Xiang Lun menang, Xiang Lun bisa mendapatkan buku piano yang sangat diperebutkan para pemain piano di sekolah tersebut. Dengan mengejutkan semua siswa, Xiang Lun dapat mengimbangi pangeran piano tersebut dan memenangkan buku musik piano yang diperebutkan. Saat jam makan siang, Xiang Lun yang ditemani Xiao Yi dipanggil ayahnya yang juga seorang guru di sekolah tersebut. Ayahnya melarang Xiang Lun makan di pinggir lapang dan dilarang bergaul dengan anak nakal yang sedang dihukum di tengah lapangan. Di gedung tua, Xiang Lun dan Xiao Yi bermain piano bersama dengan memainkan 4 tangan. Yang pada saat itu dipergoki oleh seorang guru. Yang anehnya saat Xiao Yi bersembunyi di dalam lemari seakan-akan guru tersebut tidak bisa melihat sosok Xiao Yi. Yang kemudian saat membuka lemari, guru tersebut hanya langsung pergi dan tidak menghukum mereka. Semakin hari hubungan Xiang Lun dan Xiao Yi semakin dekat sampai ayah Xiang Lun heran. Kenapa anaknya selalu pulang terlambat dan Xiang Lun yang pintar memasak selalu memasak terlambat. Ayahnya mulai berpikir anaknya sedang dalam masa puber atau punya pacar. Sepertinya teman sekelas Xiang Lun yang bernama Qing Yi mulai menyukai Xiang Lun. Saat jam pulang sekolah, Qing Yi meminta Xiang Lun agar mengajaknya pulang bersama dengan nada sedikit bercanda tapi sangat menginginkannya. Namun secara tidak langsung Xiang Lun lebih memilih pulang bersama Xiao Yi. Dalam perjalanan pulang, Xiang Lun mengajak Xiao Yi untuk berkunjung ke toko kaset musik yang dia sukai. Saat itu Xiang Lun memasangkan headset kepada Xiao Yi agar Xiao Yi mendengarkan apa yang lagu Xiang Lun sukai. Sepertinya Xiao Yi sudah menyukai Xiang Lun. Dia memperhatikan Xiang Lun lalu Xiao Yi mencium pipi Xiang Lun. Dengan rasa malu Xiao Yi berlari dan Xiang Lun mengejarnya.
Saat perjalanan pulang ke rumah, Xiao Yi mengajak Xiao Lun untuk masuk ke rumahnya untuk mengobrol di atap balkon rumah Xiao Yi. Di atap tersebut Xiang Lun mulai menggombali Xiao Yi dan bertanya kenapa Xiao Yi tidak punya teman, namun Xiao Li hanya diam tersenyum. Xiang Lun lalu memberikan buku piano yang dia menangkan saat pertandingan piano. Dengan bahagianya Xiao Yi menerima buku tersebut. Lalu Xiao Yi mengungkapkan perasaannya terhadap Xiang Lun dan mereka berciuman. Alangkah indahnya pacaran saat sekolah. Mimin jadi pengen sekolah lagi. Lalu diadakanlah acara pesta sekolah. Para murid berpesta. Xiang Lun dan Xiao Yi pun menari dengan bahagia. Setelah usai pesta sekolah, mereka bermain piano dan Xiao Yi memainkan sebuah alunan yang unik yang membuat Xiang Lun sangat sulit untuk mempelajarinya. Namun Xiao Yi mengatakan bahwa jangan pernah memainkan lagu itu di gedung tua yang akan segera dihancurkan dengan alasan akan terdengar sangat tidak enak. Alasan yang sangat aneh menurut Xiang Lun. Saat pertandingan olahraga di sekolah, Xiang Lun mencoba agar Xiao Yi tampak cemburu akan kedekatan Xiang Lun dengan Qing Yi. Yang kemudian Xiang Lun berhasil membuat Xiao Yi cemburu. Xiang Lun selalu memberi apel setiap hari di dalam meja belajar Xiao Yi. Namun sudah 15 apel yang disimpan di meja Xiao Yi berarti sudah 15 hari Xiao Yi tidak masuk pelajaran. Xiao Yi lalu bicara kenapa apelnya tidak diberikan kepada Qing Yi. Dengan candanya Xiang Lun malah mengiyakannya. Dengan cemburu Xiao Yi mencubit Xiang Lun karena rasa cemburunya. Di dalam kelas, Xiang Lun mencoba memberikan surat kepada Xiao Yi, yang anehnya surat tersebut malah sampai kepada Qing Yi untuk bertemu di ruang musik. Di ruang piano tidak disadari Qing Yi mencium bibir Xiang Lun. Secara terkejut Xiang Lun menyebut nama Xiao Yi dan mencarinya, yang kebetulan mungkin Xiao Yi melihat adegan tersebut dan lari karena sedih. Karena merasa kehilangan, Xiang Lun mendatangi rumah Xiao Yi dan bertemu seorang ibu yang belum diketahui identitasnya di film ini. Di sekolah, Xiang Lun dihampiri Qing Yi yang merasa kebingungan atas kejadian di ruang musik. Namun Xiang Lun tak bisa berkata apa-apa dan meninggalkan Qing Yi sendiri. Di rumah, Xiang Lun menjadi gundah gulana. Namun, ayahnya mencoba menghibur Xiang Lun tetapi Xiang Lun masih tidak dapat terhibur. Xiang Lun kembali mendatangi rumah Xiao Yi. Dia bertemu ibu yang tinggal di rumah tersebut. Sepertinya dia adalah ibu Xiao Yi. Ibunya berkata bahwa Xiao Yi akan putus sekolah dan asmanya sedang kambuh. Xiang Lun disuruh agar tidak menemuinya lagi. Di ruang piano, Xiang Lun berbincang dengan Qing Yi. Dia meminta maaf atas kejadian yang terjadi pada mereka berdua dan Qing Yi pun memaafkan Xiang Lun. Hari ke hari berlalu. Kini Xiang Lun menjalani hidupnya seperti biasa. Dia menjadi lebih dekat dengan Qing Yi namun menjadi sebagai seorang sahabat. Tibalah hari wisuda semua murid. Xiang Lun memainkan alunan pianonya. Dan Xiao Yi pun hadir dalam acara itu. Namun Xiao Yi secara tiba-tiba pergi dari acara wisuda tersebut. Namun, Xiang Lun lalu mengejarnya dan mereka akhirnya bertemu. Di sini keanehan mulai terjadi. Ayahnya Xiang Lun menyuruhnya agar kembali ke kelas namun ayahnya seperti tidak bisa melihat Xiao Yi. Kemudian Xiang Lun menyuruh Xiao Yi agar menunggunya di kelas. Setelah acara selesai, Xiang Lun pergi ke kelas dan bertemu dengan Apao dan Aalang. Xiang Lun bertanya, apakah mereka melihat wanita di dalam kelas? Wanita yang menari bersama dengan Xiang Lun saat pesta dansa. Namun teman-temannya mengatakan bahwa Xiang Lun sudah tidak waras. Karena saat pesta dansa Xiang Lun menari sendiri. Xiang Lun kebingungan dan merasa aneh atas apa yang terjadi. Di sini Xiang Lun mulai menyadari keanehan yang terjadi padanya. Pada saat pelajaran sekolah Xiao Yi tidak pernah mengikuti pelajaran dan beralasan bahwa Xiao Yi sedang belajar piano. Banyak apel yang ada di bawah meja belajar Xiao Yi yang tak pernah Xiao Yi ambil dari mejanya.
Dapat disimpulkan bahwa Xiaoyi memang tidak ada atau tidak terlihat oleh orang lain. Terkecuali oleh Xianglun sendiri. Ataukah Xiaoyi hantu? Itulah yang dipikirkan Xianglun saat ini. Xianglun merasa bingung dan dia diam di kelas dan duduk di bangku milik Xiaoyi. Dan keajaiban mulai terjadi. Di bangku Xiaoyi mulai keluar tulisan yang tertulis sendiri. Dalam tulisan tersebut mengatakan, "Aku Xiaoyi." Dengan cepat Xianglun membalas tulisan tersebut berharap akan ada jawaban dari Xiaoyi. Xianglun menulis "Kamu di mana?" ujarnya. Lalu Xiaoyi menulis "Aku mencintaimu. Apakah kau mencintaiku?" Dengan segera Xianglun mendatangi rumah Xiaoyi dan bertemu ibunya. Lalu Xianglun dipersilahkan masuk oleh ibu Xiaoyi. Dalam rumah tersebut, Xianglun disuruh agar tidak berisik karena Xiaoyi sedang istirahat dan sedang mendengarkan lagu kesukaannya. Ibu Xiaoyi melarang Xianglun untuk memegang barang milik Xiaoyi. Namun ibunya terkejut saat melihat lukisan Xianglun ada di laci milik Xiaoyi. Ibu Xiaoyi berkata, "Xiaoyi, seharusnya ibu percaya padamu." Lalu ibu Xiaoyi memberikan foto milik Xiaoyi saat berfoto bersama ayah Xianglun. Ayah Xianglun bercerita bahwa pada tahun 1979, Lu Xiaoyi adalah siswi musik yang berbakat. Dan suatu ketika Xiaoyi bercerita kepada ayah Xianglun bahwa dia menemukan buku yang bisa membawanya ke 20 tahun masa depan yang akan datang. Lalu Xiaoyi bertemu dengan seorang pria yang bisa melihatnya. Di masa itu orang-orang tidak bisa melihat Xiaoyi. Hanya Xianglun yang bisa melihatnya. Namun Xiaoyi tidak akan mencarinya lagi karena sudah merasa kecewa. Xiaoyi berharap agar gurunya bisa menjaga rahasianya. Namun, gurunya memberitahukan rahasianya kepada orang tua Xiaoyi dan teman-teman sekolahnya. Dari situ Xiaoyi mulai dibuli oleh teman-temannya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Pada saat wisuda Xiaoyi kembali ke masa depan di mana ke sekolah untuk menemui Xianglun untuk menepati janjinya. Namun Xiaoyi merasa semua mustahil untuk bisa bersama. Lalu Xiaoyi menulis kata-kata yang ditulis di meja belajarnya. Karena Xiaoyi lupa membawa obat asmanya, Xiaoyi meninggal dunia pada saat itu. Lantas ayah Xianglun bertanya kepadanya, kenapa Xianglun menanyakan hal seperti itu? Namun ternyata Xianglun sudah tidak ada berada di kursinya. Ternyata Xianglun bergegas menuju ke gedung tua sekolah yang akan segera dihancurkan. Seketika ayahnya terkejut saat membuka buku not piano yang pernah diberikan oleh Xiaoyi. Dia terkejut. Di akhir tulisannya dia mengatakan, "Aku mencintaimu." Teruntuk Xianglun. Segera ayah Xianglun tergesa-gesa menyusul Xianglun dan berlari menuju gedung tua sekolah. Xianglun yang sudah menerobos masuk demi bisa bertemu Xiaoyi ke masa lalu. Gedung bangunan yang mulai akan dirobohkan tak menggetarkan hati Xianglun. Dia memainkan alunan nada yang selalu dimainkan oleh Xiaoyi berharap bisa pergi ke masa lalu. Dengan tempo nada yang sama yang seperti dimainkan oleh Xiaoyi. Tangan Xianglun pun berdarah namun Xianglun masih memainkan piano tersebut. Di saat-saat terakhir Xianglun mengingat akan kenangan indah saat bersama Xiaoyi. Kenangan bersama Xiaoyi akhirnya bisa membuat Xianglun berhasil untuk menjelajahi waktu ke masa lalu. Dan pada akhirnya Xianglun bisa bertemu kembali dengan Xiaoyi. Akhirnya Xianglun bisa bersama Xiaoyi kembali dan di akhir cerita mereka berfoto di akhir kelulusan sekolah. Yang artinya mereka telah hidup bahagia. Kesimpulan film ini adalah jarak dan waktu tidak akan bisa memisahkan cinta sejati. Maka, kejarlah apa yang kau yakini walaupun itu sangat mustahil. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan.